Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin sudah disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, wa tatalahaqa al-muhajiruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yabqa bi Makkah minhum ahadun illa maftunun aw mahbus. Maka berduyun-duyun para muhajirin saling susul menyusul, kelompok demi kelompok berdatangan ke Madinah. Falam yabqa bi Makkah, maka tidak tersisa di Mekah kecuali orang-orang yang terfitnah. Terfitnah itu artinya sudah terbawa lagi oleh mereka, atau mahbus, orang yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Walam yu'ib ahlu hijrah min Makkah bi ahlihim wa amwalihim ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ila Rasulillah SAW illa ahlu durin musammaun. Dan tidak ada yang satu keluarga berangkat seluruhnya jadi ahlul hijrah kepada Allah dan Rasulnya kecuali beberapa rumah-rumah yang disebut ini. Di antaranya keluarga anak turunan Mad'un ibni Bani Jumah min Bani Jumah, dan juga keluarga Jahash anak turunan Jahash ibni Ri'ab yang termasuk khulafa Bani Umayyah, dan juga Banu Bukair anak-anaknya Bukair dari kalangan Bani Sa'ad ibni Laith yang bergabung dengan Bani Adi ibni Ka'ab. Bani Adi adalah termasuk keluarganya Umar bin Khattab. Fa inna durahum ghulqat bi Makkah hijratan. Maka rumah-rumah mereka, rumah keluarga-keluarga tersebut dalam keadaan sudah terkunci, tidak ada satu orang pun yang tinggal di rumah tersebut. Semuanya hijrah. Ikhwan fillah a'azakumullah, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq tentang mereka-mereka yang tersisa di Mekkah. Tadi sudah sebutkan yang tersisa hanya maftun atau mahbus. Maftun yang terfitnah, yang terbawa oleh Quraisy, sedangkan mahbus adalah yang ditahan. Di antara yang ditahan oleh orang-orang Quraisy adalah Hisham dengan Ayyash. Hisham dengan Ayyash adalah dua orang sahabat yang mulia yang berangkat hijrah
bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rencananya akan berangkat bersama-sama. Itta'adtu lamma aradna al-hijrah. Kata Umar bin Khattab, kami sudah berjanji untuk sama-sama berangkat hijrah ke Madinah. Aku dan Ayyash ibni Abi Rabi'ah dan juga Hisham ibn al-As. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Dikatakan haddatsani Nafi' maula Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab sendiri. Beliau menceritakan bahwa aku berjanji untuk berangkat bersama dengan Ayyash ibn Abi Rabi'ah dan Hisham ibn al-As. Kemudian janjinya kita ketemu di daerah yang namanya Tanadub ibni Udah, Tanadub min Udah, yaitu tempat Bani Ghifar yang berada di asfala Makkah, di daerah bawah Makkah. Kemudian kami berkata, ayyuna lam yusbih indaha faqad hubisa falyamdi sahibah. Bertiga ini berjanji, kalau besok salah satunya tidak hadir, maka berarti dia tertahan oleh kaumnya, maka dua yang lain tetap berangkat. Ini janji di tempat tertentu yang disebutkan tadi namanya Tanadub, dari daerah Udah atau di daerah Udah. Kalau ada yang tidak datang, maka berarti dia ditahan oleh kaumnya. Maka keesokan harinya pagi-pagi berdatangan Umar bin Khattab datang ke sana dan juga Ayyash. Menunggu yang ketiga itu Hisham. Ternyata tidak muncul. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa hubisa anha Hisham. Berarti Hisham ditahan oleh kaumnya dan dia terfitnah oleh kaumnya. Mari kita berangkat. Maka berangkat berdua. Qala falamma qadimna al-Madinah nazalna fi Bani Amr ibn Auf bi Quba. Ketika kami sampai ke Madinah, kami singgah di tempat Bani Amr ibn Auf di daerah Quba. Sampai di sana, tiba-tiba disusul oleh dua orang dari Quraisy, yaitu Abu Jahal ibn Hisham dan Harith ibn Hisham. Datang keduanya dan kemudian mencari Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Wa kana ibni ammihima. Ayyash ini merupakan ibnu ammihima, anak paman mereka. Berarti apa? Misan. Misannya Abu Jahal dan misannya Harith ibn Hisham. Maka dijemput oleh kakak-kakak misannya, dan mereka adalah akhahuma li ummihima, saudara mereka dari ibu. Ini saudara seibu. Hatta qadimna alaina al-Madinah wa Rasulullah sallallahu bi Makkah fakallamahu wa qala inna ummaka qad nadarat an la yamas ra'saha mushtun hatta tara. Kata dua utusan tadi sampai ke Madinah menemui Ayyash yang sudah ada di sana bersama Rasulullah SAW. Datang dua orang tadi, fakallamahu, mengajak bicara Ayyash. Sesungguhnya ummak, ibumu, qad nadarat an la yamas ra'saha, dia sampai berjanji, bersumpah untuk tidak menyentuh rambutnya dengan sisirnya sampai melihat engkau. Wala tastadhilla min syamsin hatta tarak, dan tidak mau berlindung dari matahari sampai melihat engkau. Yani terus bersumpah, bernadar untuk berdiri di tengah panas terik matahari sampai engkau kembali. Demikian diberitakan oleh Abu Jahal dan juga Harith bin Hisham. Maka dikatakan kepadanya, farqa laha, maka Ayyash pun kasihan kepada ibunya, mengingat ibunya dalam keadaan akan kepanasan terus-menerus dan tidak akan bersisir terus sampai dia pulang. Maka sudah mulai kasihan. Tetapi Umar berkata kepadanya, qultu lahu ya Ayyash, innahu wallahi in yuridak al-qaum illa liyaftinuk. Wahai Ayyash, ketahuilah, sesungguhnya dua orang ini menginginkan engkau untuk kembali ke Mekah hanya ingin memfitnah kamu dan menyeret kamu kembali kepada agamamu yang dulu. Fahdharhum, hati-hatilah dari mereka. Fa wallahi law qad ada ummuka al-qummal lam tashatat.
Sungguh demi Allah, kalau ibumu sudah dikerumuni sama kutu di kepalanya, pasti akan sisiran sendiri. Sungguh walau qad ishtadda 'alaiha harru Makkah lastadallat. Kalau ibumu sudah kepanasan, pasti akan berlindung, akan bernaung. Sudah, jangan ikut. Jangan turuti mereka. Qala faqala ubirra qasam ummi. Sungguh aku ingin datang, ingin membatalkan sumpah ibuku. Wali hunalika malun fa'akhuduhu. Lagi pula aku masih ada harta yang tertinggal di sana. Aku akan meminta ibuku untuk membatalkan sumpahnya, dan aku akan mengambil sisa hartaku yang tertinggal. Faqultu, kata Umar kepada Ayyash, wallahi innaka la ta'lam anni liman aktsar Quraisy malan. Sungguh engkau tahu wahai Ayyash, bahwa aku adalah orang yang paling kaya di Mekah. Sungguh hartaku seluruhnya, separuhnya adalah untukmu. Mali wala tadhhab ma'ahuma. Setengah hartaku untukmu, dan engkau jangan pulang ke Mekah. Qala wallahi innaka la ta'lam. Qala bi abi alayya illa an akhruj ma'ahuma. Kata Ayyash, sungguh aku harus kembali. Fa aba alayya illa an yakhruja ma'ahuma. Maka Ayyash tetap menolak tawaran Umar bin Khattab dan menolak nasihatnya, tetap ingin kembali karena kepikiran ibunya. Falamma aba illa dzalika faqult. Ketika Ayyash menolak, tetap dia ingin bersikeras mau kembali ke Mekah, maka Umar berkata kepadanya, ama idh qad fa'alta ma fa'alta faqud naqati. Kalau begitu, kalau engkau tetap melakukan apa yang kau lakukan, maka ambillah untaku. Untaku ini adalah unta yang najibah, unta yang cerdas, unta yang gesit, dan unta yang nurut. Falzam dhahra. Kamu tetap di atas unta ini. Fa in rabaka minal qaumi raibun. Kalau engkau melihat ada keraguan-raguan pada dua orang ini atau pada mereka, yakni ternyata mereka dusta, maka segera engkau pacu kuda ini, engkau pacu unta ini. Niscaya unta itu akan berlari sesukamu dengan segera. Dipilihkan, diberikan oleh Umar bin Khattab unta yang gesit, unta yang kuat, dan juga dalam keadaan sudah tunduk, nurut, dalul. Fa kharaja 'alaiha ma'ahuma. Maka keluarlah Ayyash dengan unta dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hatta idza kanu bi ba'd at-tariq qala lahu Abu Jahal. Sampai ketika sudah di tengah perjalanan, Abu Jahal berkata kepada Ayyash, wallahi ya akhi, laqad istaghladat ba'iri hadha. Wahai saudaraku, sungguh untaku ini sudah enggak kuat, untaku ini sudah lemah. Afala tu'khibni ala naqatika hadhihi. Tidakkah sebaiknya engkau menunggangkan aku di kendaraanmu? Qala bala. Kata Ayyash dengan polosnya, tentu. Silahkan. Qala fa anaqa wa anaqa. Maka kedua unta tadi didudukkan. Unta yang Ayyash didudukkan karena Abu Jahal akan naik kepadanya. Juga Abu Jahal menundukkan untanya karena dia akan turun. Unta itu tinggi ya. Kalau dalam keadaan dia tidak anaqa, tidak didudukkan, maka dia tidak bisa menggapai penunggangnya. Tidak bisa berbuat jahat kepada penunggangnya. Itu yang dimaksud oleh Umar. Kamu jangan turun, kamu tetap di untamu. Kalau ada apa-apa, cepat kembali. Tetapi Abu Jahal dalam keadaan dia mengetahui hal tersebut, maka dia membuat siasat. Katanya, untaku sudah lemah, tidak mampu. Maka tolong aku, tungganglah atau tunggangkanlah aku di untamu. Maka ketika sudah direndahkan untanya Ayyash, maka serta-merta Abu Jahal menangkap Ayyash dan mengikatnya dengan belenggu. Falamastawa bil ardi adaw alaih. Ketika sudah sampai di tanah, adaw alaih, ditangkap oleh Abu Jahal, fa'awthaqahu wa rabatahu. Maka diikat sebagai tawanan, dibawa oleh Abu Jahal dengan Harith dan kedua-duanya Ibnu Hisham. Tsumma dakhala bihi Makkah wa fatanahu haftatana. Maka dibawa ke Mekah dan kemudian difitnah sebagaimana biasanya orang-orang yang sudah masuk Islam difitnah, disiksa, dipaksa harus meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, "Fahaddatsani bihi ba'd ali Ayyash."
menyampaikan kepadaku beberapa keluarga dari Ayyash bin Abi Rabi'ah, annahuma hina dakhala bihi Makkah dakhala bihi naharan muwassaqan. Kata keluarganya menceritakan bahwa Ayyash ketika pulang dibawa oleh keduanya, alhamdulillah, dalam keadaan masuk ke Makkah muwassaqan, terikat. Masuk ke Makkah dalam keadaan sudah terikat tangannya. Tsumma qala, kemudian keduanya berkata, ya ahla Makkah, hakadha faf'alu bisufahaikum kama fa'alna bisafihina hadha. Wahai penduduk Makkah, seperti inilah semestinya kalian melakukan terhadap orang sufaha kalian, terhadap orang-orang bodoh kalian, sebagaimana kami memperlakukan kepada orang-orang bodoh kami ini. Ya, ini dianggap orang yang masuk Islam dianggap sebagai safi. Kata Abu Jahal, perlakukanlah orang-orang safi di kaum kalian sebagaimana kami memperlakukan di kaum kami. Berarti berapa yang ditahan oleh mereka? Hisham dengan Ayyash. Hisham sebelum berangkat, Ayyash sudah sampai di Madinah, disusul kembali. Disampaikan oleh Ibn Ishaq rahimahullah, haddatsani Nafi' an Abdullah bin Umar an Umar fi hadithihi, disebutkan dari Abdullah bin Umar dari Umar dalam pembicaraan beliau, qala fa kunna naqulu, ketika itu kami berkata, yakni sesama kami menyatakan, wallahi ma biqabilin, ma Allahu biqabilin mimman istatana sarfan wala adlan wala taubatan. Sungguh orang yang terfitnah, yang kembali ke agama kaumnya setelah masuk Islam, tidak bisa ditebus, tidak bisa diganti, dan tidak bisa taubat. Yakni mereka sudah menganggap besar kalau ada orang yang sudah masuk Islam tiba-tiba kembali. Qaumun arafullah thumma raja'u ila al-kufri li bala'in asabahum. Satu kaum sudah kenal Allah kemudian kembali kepada kekafiran karena satu bencana yang menimpanya, maka tidak ada taubat, tidak bisa kembali, tidak bisa ditebus, nggak bisa dia membayar apapun. Wa kana yaquluna dzalika li anfusihim. Ini ucapan mereka terhadap diri mereka sendiri. Ini bukan keputusan Rasulullah SAW. Hanya mereka saja menganggap bahwa itu suatu yang besar dan tidak mungkin bisa ditebus, kata mereka. Falamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, anzalallahu ta'ala fihim, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, wa fi qaulina wa qaulihim li anfusihim, tentang ucapan mereka tadi. Ucapan mereka dibantah oleh Allah dengan ayat yang turun, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Allah. Min qabli an ya'tiyakumul adab, sebelum datang kepada kalian adab. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak akan ditolong. Yani jangan sampai terlambat dan kemudian diadab oleh Allah yaumul qiyamah, maka tidak akan ada pertolongan lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah apa yang terbaik yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul adab, sebelum datang kepada kalian adab baghtatan, dengan tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan kalian dalam keadaan tidak merasa. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah turun ayat ini, padahal tadinya mengira orang yang sudah masuk Islam kemudian kembali ke kaumnya dan kemudian kembali ke agama kaumnya, maka tidak mungkin bisa diterima taubatnya. Ternyata ketika turun ayat itu, Umar mendapatkan satu pelajaran penting. Berarti masih ada kesempatan buat dua sahabatnya, Ayyash dengan Hisham. Maka ditulis surat, fakatabtuha biyadi fi sahifah. Kata Umar, aku tulis ayat tadi dengan tanganku di satu lembaran dari kulit. Wa ba'athu bihi ila Hisham ibn al-As. Aku kirim surat itu yang berisi tulisan ayat-ayat tadi
kepada Hisham ibn al-As. Maka sampailah beberapa hari kemudian suratnya kepada Hisham. Falamma atatni, kata Hisham, ketika sampai kepadaku surat itu, ja'altu aqra'aha bidituwa, maka aku buka di daerah Dituwa, ya, jadi menyendiri dulu ke daerah Dituwa, kemudian aku buka lembaran tadi, usa'idu biha fihi wa usawwib wal afhamuha, aku naikkan, aku turunkan, aku balik begini, aku balik begitu, aku nggak paham, karena tidak semua orang Arab bisa membaca. La afhamuha, aku nggak paham, tapi penasaran apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Hatta qultu, sampai aku katakan, Allahumma fahimni, Allahumma fahimniha, ya Allah pahamkanlah aku, ya Allah pahamkanlah aku. Fa'alqallahu ta'ala fi qalbi, tiba-tiba Allah memberikan dalam hatiku sesuatu. Aku yakin anna innama unzilat fina wa fima kunna naqulu li anfusina wa yuqalu fina. Yani bukan bisa membaca tiba-tiba, bukan. Tetapi Hisham langsung mengerti, yakin yang dimaksud oleh Umar di sini, surat ini adalah ayat yang turun yang membantah ucapan-ucapan kami kemarin, bahwa kalau sudah kembali kepada kaumnya tidak mungkin bisa lagi diterima taubatnya. Aku yakin itu maksudnya. Subhanallah. Padahal tidak bisa membaca, tapi dia yakin ini yang dimaksud pasti adalah membantah kesepakatan atau membantah ucapan kita kemarin, bahwasanya orang yang sudah masuk Islam kemudian kembali ke kaumnya maka tidak akan diterima taubatnya. Ini pasti maknanya kemarin itu tidak benar. Yani ada kesempatan lain. Memang begitu. Yani walaupun tidak bisa membaca, tapi Hisham paham bahwa surat itu bermaksud memberikan kesempatan yang berikutnya. Kalian masih ada kesempatan taubat. Apa yang kita katakan kemarin salah, bahwa orang yang sudah kembali kepada kaumnya tidak akan bisa diterima lagi taubatnya, itu keliru. Masih ada kesempatan. Maka aku yakin ini maksudnya adalah memberikan kesempatan yang berikutnya. Qala faraja'tu ila ba'iri, maka aku pun menaiki kendaraanku. Fajalastu alaih, duduk di kendaraannya. Falahaqtu bi Rasulullah SAW, dan aku berupaya untuk menyusul Rasulullah SAW di Madinah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi kaumnya tetap menahannya. Qala Ibnu Hisham, fahaddatsani man athiqu bihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa bil Madinah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, kata Ibnu Hisham menyampaikan kepadaku dari orang-orang yang terpercaya, yang thiqah, bahwasanya Rasulullah SAW di Madinah berkata kepada para sahabatnya, man li bi Ayyash ibni Abi Rabi'ah wa Hisham ibni al-As. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang bisa menjemput Hisham dan Ayyash? Hisham ibni Al-As dan Ayyash ibni Rabi'ah. Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, ada orang yang masih beriman dan dia akan hijrah, tetapi tidak bisa karena ditahan oleh kaumnya dan dibelenggu, dikurung oleh kaumnya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, man li bi Ayyash ibni Abi Rabi'ah wa Hisham ibn al-As, siapa yang bisa membawakan untukku dua orang, Ayyash ibn Abi Rabi'ah dan Hisham ibn al-As. Maka bangkitlah seseorang dari sahabat yang bernama Walid ibn al-Walid. Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Anaknya siapa? Anaknya tokoh kafir Quraisy, Walid ibn al-Mughirah. Ini anaknya namanya Walid. Walid ibn al-Walid. Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Berarti saudaranya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Berkata Walid ibn al-Walid, ana atilaka ya Rasulullah bihima. Aku ya Rasulullah sallallahu, aku akan membawakan kepadamu dua orang itu. Faqaraja ila Makkah, maka dia keluar ke Makkah. Faqadimaha mustakhfiyan. Ketika sudah mau masuk ke Makkah, dia masuk sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Falaqiya imra'atan tahmil ta'aman. Tiba-tiba dia menemui seorang wanita membawa makanan. Kemudian aku tanyakan kepadanya, kata dia, aina turidin? Mau kemana engkau? Ya amatullah, wahai budak perempuan Allah. Qalat, dia menjawab, uridu hadainil mahbusain. Aku ingin membawa makanan ini kedua orang tawanan yang dikurung itu.
ta'nihima. Yang dimaksud oleh wanita tadi adalah dua orang yang dicari oleh Walid bin Walid, yaitu Ayyash dengan Hisham. Fatabi'aha, maka diikuti wanita tadi kemana dia berjalan. Hatta arafa mawdi'ahuma, hingga Walid tahu di mana dikurungnya dua orang tadi. Wa kana mahbusaini fi baitin la saqfa lahu. Ternyata dia dikurung di satu rumah yang tidak ada atapnya. Berarti hanya kotak begitu saja, tidak ada atapnya. Falamma amsa, ketika sore harinya, dalam keadaan melihat situasi ketika memungkinkan dia untuk menaikinya, dia naiki rumah tersebut dari atasnya. Thumma akhadha marwatan fawada'aha tahta qaidayhima. Setelah dia turun menemui keduanya, ternyata keduanya dalam keadaan sudah diikat. Maka dia ambil batu yang besar sebagai tatakannya, sebagai sebagai landasan pedangnya untuk memotong pengikat tadi. Fawada'aha tahta qaidayhima. Jadi tali pengikatnya diletakkan di atas batu, kalau batunya ini taruh di sini, dan kemudian dia tebas dengan pedangnya ke arah batu tersebut. Tsumma darabahuma bisayfihi, kemudian diayunkan pedangnya, maka terputuslah dua belenggu keduanya. Fakana yuqal li sayfihi dzul marwah. Oleh karena itulah pedangnya Walid ibn Walid dijuluki dengan Dzul Marwah. Marwah itu batu tadi. Dia tikamkan ke batu supaya putus tali tadi. Maka dibawalah keduanya hijrah ke Madinah oleh Walid ibn Walid. Thumma hamalahuma ala ba'irihi wa saqa bihima fa'athara qadamayhi isba'ahu. Tiba-tiba ketika dia menuntun untanya, yang berada di atasnya adalah dua orang tadi. Tiba-tiba dia tersandung dan jatuh, terluka tangannya. Kemudian dia berkata kepada tangannya, hal anti illa isba'un damiyat, engkau tidak lain kecuali satu jari atau jari jemari yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma laqiti, sebagaimana kau temui, yakni hanya jari yang terluka, enggak ada apa-apanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qadima bihima ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sampailah kepada Rasulullah SAW membawa Ayyash dengan Hisham radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diniatkan oleh keduanya, walaupun dihalangi oleh kaumnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar باذنillah taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, Umar dengan dua sahabatnya rencananya berangkat sesungguhnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenyataannya Umar bin Khattab berhasil, sedangkan yang dua masih terhalang sampai Rasulullah SAW sudah di Madinah, baru mereka dijemput oleh Walid ibn Walid. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana dikatakan tadi, bahwasanya rumah-rumah beberapa keluarga-keluarga muslimin sudah kosong karena semuanya berangkat hijrah ke Madinah. Di antara rumah-rumah yang kosong ditinggalkan oleh penghuninya adalah rumah keluarga Banu Mad'un dan keluarga Banu Jahsh, keluarga Banu Bukair, dan beberapa rumah lagi. Fa inna duruhum ghulliqat bi Makkah. Rumah-rumah mereka terkunci di Mekkah karena seluruh penghuninya hijrah. Walamma kharaja Banu Jahsh, ketika keluar Banu Jahsh semuanya, ya min darihim ada 'alaiha Abu Sufyan ibn Harb, maka rumahnya oleh Abu Sufyan diambil, dirampas. Faba'aha min Amr ibn Alqamah, kemudian dijual oleh Abu Sufyan, dijual ke seseorang yang bernama Amr ibn Alqamah, saudara dari Bani Amir ibn Lu'ay. Falamma balagha Bani Jahsh ma sana'a Abu Sufyan, ketika sampai beritanya oleh Banu Jahsh di Madinah bahwa rumahnya dijual oleh Abu Sufyan, maka dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Dzakara dzalika Abdullah ibn Jahsh, disampaikan oleh Abdullah ibn Jahsh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh rumah kami di Mekkah dirampas oleh fulan dan kemudian dijual. Faqala Rasulullah SAW, ala tarda ya Abdullah an yutiyakallahu biha daran
khairan minha fil jannah. Apakah engkau tidak ridha wahai Abdullah bin Jahash kalau Allah Subhanahu wa taala memberimu rumah yang lebih baik dari rumah yang kamu tinggalkan, yaitu rumah di surga nanti? Qala bala, kata Abdullah bin Jahash, tentu ya Rasulullah, kami ridha dengan pengganti tersebut. Fadzalika lak, maka rumah di surga itu adalah milikmu, diberikan oleh Allah untukmu wahai Abdullah bin Jahash. Ini yang menunjukkan bahwa muhajirin sebagian besar mereka hijrah dalam keadaan mereka meninggalkan harta mereka dan rumah-rumah mereka. Harta mereka dan rumah-rumah mereka diambil oleh orang-orang Quraisy, dirampas oleh mereka. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa muhajirin yang diusir dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Dan Allah sebut mereka sebagai fuqara, lil fuqara al muhajirin, untuk orang-orang fakir. Kenapa dikatakan fuqara? Karena mereka dalam keadaan meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, dan sebagian besar mereka ditahan oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh membawa hartanya, tidak boleh membawa apa-apa, dan rumahnya mereka rampas dan mereka jual, sebagaimana apa yang terjadi pada rumahnya Abdullah ibn Jahash radhiyallahu taala anhu. Falamma ftataha Rasulullah SAW Mekah, sampai ketika sudah dibuka kota Mekah, yakni ketika sudah datang kemenangan dan Allah memberikan kota Mekah kepada kaum muslimin, telah dibuka kota Mekah, sudah terjadi Fathu Mekah, maka mereka para muhajirin melihat rumah-rumah mereka, mencari rumah-rumah mereka. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berkata, yaitu bernama Abu Ahmad, fi diyarihim, ya Rasulullah, bagaimana dengan rumah-rumah kami ini? Yani apakah bisa diambil kembali? Fa'abta'ahi Rasulullah SAW tidak melayaninya, tidak menjawabnya. Faqala an-nasu li Abi Ahmad, maka mereka berkata kepada Abu Ahmad, Rasulullah SAW tidak suka dengan pertanyaanmu. Ya Abu Ahmad, Rasulullah tidak suka dengan pertanyaanmu. Bagaimana dengan rumah-rumah kami Rasulullah? Apakah bisa diambil kembali? Bagaimana dengan rumah kami Rasulullah? Apakah bisa diambil kembali? Rasulullah tidak mendengarkan, tidak mau menjawab, dan tidak menyambut ucapan itu sama sekali. Maka disampaikan oleh para sahabat yang lain, sesungguhnya Rasulullah tidak suka dengan ucapan-ucapan kalian. Inna Rasulullah SAW yakrah an tarji'u fi syai'in min amwalikum. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak suka kalian mengungkit-ungkit harta kalian yang sudah ditinggalkan. Ini nggak perlu diungkit-ungkit kembali rumah dan harta yang dulu ditinggal karena hijrah. Sebab hijrah dengan meninggalkan semua itu sudah ada pahalanya yang menggantikan seluruh harta bendanya dan rumah-rumahnya. Maka nggak perlu diungkit-ungkit kembali masalah rumah-rumah mereka. Demikian Rasulullah SAW tidak suka untuk diungkit kembali masalah rumah-rumah mereka. Usibu minkum billahi azza wa jal, karena itu semua sudah dalam keadaan hilang di jalan Allah, dalam keadaan dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diungkit kembali. Fa amsaka an kalami Rasulullah sallam, maka Abu Ahmad radhiyallahu anhu diam, tidak lagi berbicara tentang rumahnya. Wa qala li Abu Sufyan, dan berkata ke Abu Sufyan, ablig Abu Sufyan an amri awaqibuhu nadamah. Ablig Abu Sufyan an amrin awaqibuhu nadamah. Dar ibn ammik bi'taha taqdi biha 'anka al-gharamah wa halifukum billahi rabbin nas mujtahidul qasamah idhab biha tawaqtaha tuwiqal hamamah. Sampaikan pada Abu Sufyan tentang perkara yang nanti berakhirnya dengan penyesalan. Rumah anak dari pamannya dia jual untuk menebus dan untuk membayar hutang-hutangnya. Halifukum billahi rabbin nas mujtahidul qasamah, orang dekat kalian sungguh demi Allah rabbin nas adalah seorang yang mujtahidul qasamah, yang bersungguh-sungguh untuk membagi dan memberi. Idhab biha, ambil untukmu, pergilah dan terbanglah kau seperti terbangnya burung hamamah. yakni mengikhlaskan hartanya dan rumahnya untuk mereka-mereka yang merampasnya. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika itu masuk Islam.
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Id qadima qala Ibnu Ishaq fa aqama Rasulullah sallallahu bil Madinah. Kita kembali kepada kisah Madinah. Ini belum Fathu Makkah masih. Itu kisah tentang rumah-rumah para muhajirin yang dirampas oleh Quraisy, tidak boleh diungkit-ungkit, bahkan sampai kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin sekalipun tidak diambil kembali. Rumah-rumahnya tidak diambil kembali dan tidak diungkit-ungkit di hadapan Rasulullah SAW. Demikian para muhajirin mengikhlaskan semua hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keadaan Rasulullah SAW. Faqama Rasulullah SAW bil Madinah. Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Ketika sampai ke Madinah dan tinggal di sana pada bulan Rabiul Awal sampai bulan Safar minas sanatid dakhilah, pada tahun berikutnya. Hatta bana lahu fiha masjiduhu wa masakinuhu, hingga dibangunkan untuk Rasulullah SAW masjidnya dan juga tempat tinggalnya. Wastajma'a lahu islamu hadzal hayy minal ansar, dan mulai bertambah banyak orang-orang yang masuk Islam dari kaum Ansar. Falam tabqa darun min duril Ansar, tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah orang Ansar kecuali sudah dimasuki keislaman. Kecuali maka min khatmah, kecuali apa yang ada pada keluarga Khatmah, Waqif, Wa'il dan juga Umayyah dari kalangan Aus. Awas Allah. Wa hum hayyun minal Aus, sedangkan mereka adalah beberapa keluarga-keluarga dari kalangan Aus, bukan dari kalangan Khazraj. Fa innahum aqamu ala syirkihim, orang-orang yang tersebut tadi atau keluarga-keluarganya masih dalam keadaan syirik. Sebagian besarnya sudah masuk Islam. Awal khutbatin khatabaha Rasulullah SAW. Kisah berikutnya adalah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat awal khutbatin khatabaha Rasulullah SAW fima balaghani an Abi Salamah ibn Abdurrahman, na'udzu billahi an naqula ala Rasulillah ma lam yaqul. Bahwasanya awal pertama khutbah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yakni apa yang sampai kepadaku beritanya dari Abi Salamah ibn Abdurrahman, kata Ibn Hisham, aku berlindung kepada Allah untuk mengucapkan tentang Rasulullah SAW apa yang beliau tidak ucapkan. Ini berlindung kepada Allah Ta'ala dari apa-apa yang ternyata dusta bukan dari Rasulullah SAW. Bahwasanya diriwayatkan kepadaku annahu qama fihim, bahwa Nabi berdiri di hadapan mereka pada hari Jumat. Fahamidallah, beliau memuji Allah, wa asna alaihi, dan menyanjungnya, bima huwa ahlu. Kemudian beliau berkata, amma ba'du ayyuhan nas, adapun selain itu wahai manusia, faqaddimu li anfusikum, berikanlah untuk diri-diri kalian sendiri, yakni berikanlah untuk diri kalian sendiri amalan-amalan saleh. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khaira wa a'dhama ajra. Apa yang kalian berikan untuk diri kalian sendiri dari amalan saleh, pasti nanti kalian akan dapati yaumul qiyamah dengan pahala yang berlipat kali. Kata Nabi, faqaddimu li anfusikum, berikanlah untuk diri kalian sendiri. Ta'lamunna wallah, ketahuilah demi Allah, la yus'aqanna ahadukum, sungguh salah seorang kalian pasti akan mati, kemudian la yada'anna ghanamahu, dia pasti akan meninggalkan kambing-kambingnya, laisa laha ra'in, tidak memiliki penggembala, thumma la yaqulanna lahu rabbuhu, dan pasti akan berkata kepadanya Rabbnya, wa laisa lahu turjuman, dan tidak ada antara Rabbnya dengan dia penterjemah, wala hajib, dan tidak ada penjaga sedikit pun, tidak ada hajib yahjubuhu, tidak ada penghalang sama sekali. Allah langsung mengatakan kepadanya, alam ya'tika rasuli, bukankah telah datang kepadamu rasulku, faballaghaka wa ataituka malan, bukankah rasulku sudah menyampaikan kepadamu, bukankah aku sudah berikan kepadamu harta, wa afdaltu alaik, bukankah aku sudah mengutamakan engkau, fama khaddamta li nafsik, maka apa yang telah kau berikan untuk dirimu sendiri dengan apa yang Allah berikan kepadamu? yakni kalian berbuat apa dengan apa yang Allah berikan. Allah telah memberikan kepadamu harta, telah memberikan kepadamu kemuliaan, dan telah mengutus Rasul di tengah kamu. Pasti Allah akan mengatakan kepada kalian seperti itu.
Fala yanzuranna yaminan wa shimalan, niscaya nanti orang yang ditanya tadi akan menengok ke kanan dan ke kiri. Fala yara syai'an, dia tidak melihat apapun. Thumma la yanzuranna qadamahu fala yara ghaira jahannam, dan dia melihat di hadapannya, dia tidak melihat kecuali neraka jahannam. Faman istata'a an yaqiya wajhahu minan nar, maka siapa yang bisa melindungi dirinya dari api neraka, walau bisyiqqit tamrah, walau bisyiqqin min tamrah, walaupun dengan sebelah biji korma, walaupun dengan sebelah korma, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Siapa yang bisa menghindari dirinya dari api neraka walaupun dengan separuh kurma, maka hendaklah dia lakukan. Wa man lam yajidhu fabi kalimatin thayyibah, dan siapa yang tidak mampu dengan sebelah korma, maka hendaklah dia melindungi dirinya dengan kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik. Fa inna biha tujzal hasanatu 10 amsalha, karena sungguhnya kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Wassalamu alaikum wa ala rasulillahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian khutbah Rasulullah SAW yang ringkas, dan sunnah Rasulullah SAW adalah khutbahnya ringkas dan salatnya panjang, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khutbatun ukhra li Rasulillah, khutbah lainnya Rasulullah SAW pada Jumat berikutnya atau pada Jumat-Jumat lainnya. Dikatakan oleh Ishaq rahimahullah, thumma khataba Rasulullah SAW an-nasa maratan ukhra, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah lagi pada Jumat lainnya. Faqala innal hamdalillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, inna ahsanal hadithi kitabullah tabaraka wa ta'ala, qad aflaha man zayyanahu Allah fi qalbihi wa adkhalahu fil Islam. Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya sampai kemudian menyatakan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah tabaraka wa taala, dan sungguh telah berbahagia orang yang hatinya telah Allah indahkan dan Allah masukkan ke dalamnya Islam ba'dal kufri, setelah kekafiran. Waqtarahu ala ma siwahu min ahaditsin nas, dan dia meninggalkan ucapan-ucapan lain selain ucapan Allah. Mereka tinggalkan ucapan-ucapan manusia. Innahu ahsanul hadits wa ablaghuh, sesungguhnya Allah ucapannya adalah yang paling baiknya dan yang paling tingginya. Ahibbu ma ahabballah, cintailah apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ahibbullah, cintailah Allah Subhanahu wa taala min kulli qulubikum, dengan seluruh hati kalian. Wala tamallu kalam Allah, dan jangan kalian bosan dengan ucapan Allah, dengan Al-Quran. Wa dzikrahu, dan jangan kalian bosan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqsu anhu, dan janganlah keras hati kalian dengan Al-Quran. Yani jangan kalian kering dengan Al-Quran. Jangan kalian keraskan hati kalian dengan meninggalkan Al-Quran. Fa innahu min kulli ma yakhluqullahu yakhtar wa yastafi, qad sammahu Allahu khiratahu minal a'mali mustafahu minal ibadis salih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan kemudian memilih. Wa yustafa qad sammahu Allah, dan Allah telah memilih orang yang sudah Allah sebutkan namanya, pilihannya, orang yang terbaiknya. Dan Allah pun memilihkan untuk kalian amalan-amalan yang telah Allah pilih untuk kalian dari hamba-hambanya dan orang-orang saleh, minal hadis, dari ucapan-ucapan yang baik, wa min kulli ma utiyan nas minal halali wal haram, dan dari apa yang telah Allah berikan dari halal dan haram. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, maka beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wattaquhu haqqa tuqatih, dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wasduqullah, dan benarlah kalian kepada Allah. Salihah ma taqulun, dengan sebaik-baik apa yang kalian ucapkan, bi afwahikum, dengan ucapan-ucapan kalian. Wa tahabbu bi ruhillah,
hendaklah kalian saling cinta mencintai dengan ruhullah di antara kalian. Innallaha yaghdab an yunkas ahduhu. Sesungguhnya Allah marah kalau dilanggar perjanjiannya. Wassalamualaikum. Demikian beberapa khutbah atau contoh khutbah Rasulullah SAW yang dinukilkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Berkata Ibnu Ishaq selanjutnya, wa kataba Rasulullah SAW kitaban. Rasulullah SAW menulis surat perjanjian antara Muhajirin dan Ansar. Wa da'a fihi Yahud. Antara Muhajirin dan Ansar yang dengan surat itu membuat kesepakatan dengan Yahudi. Wa ahadahum, membuat perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang billahi taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.